Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iputu Susila Dharma, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Buleleng. Berikut ini adalah aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif yang telah saya lakukan. Adapun kegiatan aksi nyata yang saya lakukan yaitu menyusun kesepakatan atau peraturan kelas yang saya lakukan pada tempat saya mengajar, yaitu di kelas 4B SD Negeri 3 Banjar Jawa. Bapak Ibu, adapun yang melatar belakangi dari kegiatan aksi nyata penyusunan kelas atau peraturan kelas ini, yang pertama diantaranya karena masih banyak siswa yang belum menyepakati dan menyadari pentingnya mentaati kesepakatan kelas. Berikutnya, ketika kesepakatan kelas dapat dipahami, kita percaya bahwa akan terjadi perilaku atau budaya tindakan yang berorientasi pada tanggung jawab. Nah, tujuan daripada membentuk peraturan atau kesepakatan kelas ini diantaranya menjadikan siswa terbiasa dengan mengetahui keyakinan-keyakinan yang rasional dalam hidupnya. Kemudian mempraktikkan secara langsung di kelas, sekolah terkait tindakan sesuai keyakinannya. Nah, adapun tolak ukur keberhasilan dari penyusunan keyakinan peraturan atau kesepakatan kelas ini diantaranya menumbuhkan siswa yang disiplin dan bertanggung jawab, tidak ada pelanggaran yang terjadi, kemudian mewujudkan kelas yang damai dan nyaman. Nah, berikut saya sampaikan beberapa dokumentasi aksi nyata, diantaranya kegiatan menyusun atau menyampaikan kegiatan tentang penyusunan kesepakatan kelas atau peraturan kelas di kelas. Berikutnya, kita bersama-sama membahas mengenai hal keyakinan. Nah, berikutnya langsung diajak membuat keyakinan kelas melalui kegiatan, yaitu berikutnya berdiskusi dan bertukar pendapat. Nah, kemudian anak-anak diajak untuk menuliskan kegiatan atau penyusunan peraturan atau kesepakatan kelas ini dalam selembar kertas. Nah, salah satu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sangat menarik di sini adalah anak-anak menginginkan adanya pembelajaran campuran yang begitu, yaitu menggunakan perangkat TIK seperti yang dia tunjukkan salah satu ini. Nah, berikutnya ini merupakan salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah disusun oleh anak-anak. Yang pertama diantaranya cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa atau melakukan kegiatan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah, berikutnya adalah fokus dan aktif dalam pembelajaran. Nah, berikutnya adalah mencintai antar sesama teman, kemudian antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. Berikutnya adalah menjaga kebersihan kelas bersama-sama dengan piket dan gotong royong. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah selalu menjaga penampilan diri, kerapian dan keindahan. Nah, berikutnya adalah salah satu yang disusun oleh anak-anak kelas 4B, yaitu selalu tenang, kemudian selalu menjaga diri untuk selalu jujur dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang terakhir adalah anak-anak membuat kesepakatan atau peraturan kelas, yaitu belajar sewaktu-waktu menggunakan perangkat TIK. Nah, ini adalah satu aksi nyata yang saya lakukan sesuai dengan peraturan atau kesepakatan kelas yang saya buat bersama anak-anak, yaitu anak-anak sedang belajar, yaitu menyimak dongeng atau kegiatan literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbantuan video yang ada pada buku-buku
literasi berbasis digital. Anak-anak di sini belajar di ruang lab komputer secara bersama-sama, menyimak dongeng yang disampaikan atau disimak dari channel YouTube. Nah, ini adalah satu kegiatan anak-anak berdiskusi bersama teman sebangku sebelum nanti ada diskusi kelompok membuat kesepakatan kelas. Nah, ini anak-anak adalah bentuk implementasi dari penyusunan peraturan kelas, yaitu anak-anak membudayakan budaya bergilir atau antre dalam meminta feedback atau respon dari guru mengenai hasil pekerjaan yang telah dibuat. Nah, ini salah satu yang dituliskan anak-anak dalam penyusunan peraturan atau kesepakatan kelas. Di antaranya, misalkan itu yang pertama dituliskan adalah mentaati peraturan sekolah. Kemudian yang kedua, rajin piket sesuai jadwal. Kemudian membuat kelas menjadi damai. Berikutnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kelima, saling tolong menolong. Kemudian yang keenam, tidak boleh saling membuli. Ini ditulis oleh salah satu siswa saya yang bernama Dinda. Kemudian yang ditulis oleh Delia, salah satu siswa saya juga, yaitu menuliskan melaksanakan piket kelas, tidak bermain saat jam pelajaran, tidak mengganggu teman yang sedang belajar, tidak menyontek, kemudian belajar dengan ceria. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari peraturan atau kesepakatan kelas yang ditulis oleh anak-anak. Nah, sisanya kami sudah simpulkan ke dalam keyakinan atau peraturan dan kesepakatan kelas yang sudah saya sampaikan sebelumnya di awal. Nah, Bapak Ibu, demikian aksi nyata yang kami lakukan di modul 1.4 ini. Nah, berikutnya terkait dengan kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan, berikutnya saya menyampaikan materi ini kepada teman-teman guru di Gugus 3 Kecamatan Buleleng dalam bentuk kegiatan sharing session, yaitu disiplin positif dalam pembelajaran. Itu saya laksanakan pada 29 Januari 2023 di Aula SD Negeri 3 Banjarjawa, diikuti oleh guru-guru Gugus 3 Kecamatan Buleleng. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya untuk kegiatan diseminasi atau sharing sessionnya bisa saya tunjukkan pada video. Sebelum kita masuk ke acara sambutan, ada baiknya kita memulai dengan doa bersama. Dalam hal ini doanya masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi hadirin dimohon untuk berdiri. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Bapak PLT SD Negeri 3 Banjarjawa. Kepada Bapak disilakan. Cek. Terima kasih pada Bu Foni atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan dari perwakilan sekolah di Gugus 3. Terima kasih sudah berkenan hadir Bapak Ibu di sekolah kami untuk melaksanakan kegiatan sekolah belajar dan berbagi ini. Bapak Ibu guru SD Negeri 3 Banjarjawa yang saat ini sudah hadir juga, terima kasih telah berkenan pula untuk melaksanakan kegiatan ini sebagaimana yang sudah kita laksanakan setiap hari Sabtu, dan kali ini nuansanya kita belajar bersama teman-teman di gugus perwakilan sekolah di Gugus 3D. Bapak Ibu, kegiatan sekolah belajar dan berbagi ini tujuannya sebenarnya adalah bagaimana kita saling mengisi, saling melengkapi antara satu guru dengan guru yang lain, tidak dibatasi oleh sekat-sekat sekolah. Jadi kami memiliki keyakinan
bahwa kami di SD 3 Banjar Jawa itu punya sesuatu yang bisa dibagikan. Demikian juga Bapak Ibu dari sekolah lain di gugus 3, semuanya pasti memiliki hal-hal yang bisa dibagikan kepada kami, sehingga ini menjadi sebuah media untuk kita saling berbagi hal-hal yang positif yang tentunya akan berimbas pada peningkatan kualitas anak didik kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam waktu yang singkat, karena kita perlu melaksanakan kegiatan ini secara efektif karena dirancang sampai 11.20 kalau tidak salah, maka secara singkat yang sampaikan bahwa kegiatan ini pada dasarnya seperti diskusi, bukan sesuatu yang menegangkan. Ini diskusi santai, cuma kali ini kami berinisiatif melalui teman yang kebetulan menjadi calon guru penggerak, itu berbagi satu hal yang sudah dilakukan dan berharap hal ini bisa nantinya disebarluaskan, diimplementasikan atau bahkan ditingkatkan. Bukan tidak mungkin juga Bapak Ibu, terutama dari sekolah di gugus 3, ada hal-hal yang sudah dilakukan yang terkait dengan apa yang kita bahas kali ini tentang disiplin positif, sehingga kami pun bukan tidak mungkin akan mendapat pelajaran dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi di sini kita saling melengkapi, sehingga apa yang sudah dilaksanakan di sini nanti bisa sinkron dengan kita di sekolah-sekolah lain. Bapak Ibu, polanya di sini pada dasarnya adalah diskusi sekali lagi. Ada sebuah filosofi yang mengatakan ada 3 tingkatan ketika diskusi atau sebuah obrolan itu semakin berkualitas. Ketika sebuah diskusi itu membicarakan person atau seseorang, maka itu ada pada tingkatan yang paling rendah. Ketika sebuah diskusi membicarakan peristiwa, maka itu sudah setingkat lebih tinggi. Dan ketika diskusi itu membicarakan sebuah ide, gagasan, pengetahuan, maka itu adalah sudah merupakan diskusi yang sudah 2 tingkat lebih tinggi. Bapak Ibu, kita mengarah ke sana. Saat ini kita berdiskusi mengarah pada gagasan-gagasan baik yang dapat membuat kita mampu melayani anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu, supaya bisa nantinya lebih banyak efektif waktunya pada materi dan juga diskusi, maka yang saya sampaikan sekali lagi terima kasih, dan atas perkenan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, maka Tiang juga harapkan kelak kalau ada kegiatan serupa, kami juga diizinkan untuk belajar dari sekolah Bapak Ibu, sehingga kami juga nantinya dapat terus meningkatkan kompetensi kami. Baik, itu saja yang tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Orang antre langsung dipanggil sama seseorang, langsung disuruh. Nah, itu bentuk penghargaan yang kemudian dibuat. Tapi itu sudah ini ya, hanya contoh dari pengalaman dia. Kemudian segitiga restitusi ini dia tidak akan bahas karena sudah lain konteksnya yang sampaikan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia termasuk anak-anak. Kenapa dia bisa melakukan hal-hal yang tindakan demikian? Yang pertama yaitu bertahan hidup, ingin berkuasaan dan berkuasa, ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima dalam hal ini di kelasnya ya. Kemudian ingin bersenang-senang. Kenapa siswa itu ketika ditanya kamu kok bisa begini? Ya senang aja Pak, gitu alasannya. Kemudian kebebasan, siswa itu tidak bisa diatur. Nah, tapi ini detailnya sangat banyak sekali Bapak Ibu ketika kita ini kan bahas. Nah, sekarang kita konsentrasi pada peraturan kelas ya. Sebelum ke sana, yang dia maksud tadi dari nilai-nilai kebajikan universal yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan, peraturan kelas yang kita buat, dan apa yang kita lakukan di sekolah sebagai seorang guru. Yang pertama, kita mengacu pada progres belajar Pancasila. Budaya positif ini kita lakukan, disiplin positif ini kita lakukan berkaitan dengan nilai kebajikan. Bapak Ibu pasti sudah jelas memahami ini. Pertama, beriman dan bertakwa mahasiswa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, program dan seterusnya. Kemudian dari AIMGO, Primary Years Program itu dari PYP, bahwa toleransi
rasa hormat, integritas, mandiri, dan seterusnya. Ini yang diharapkan dari siswa kita, perilaku yang terbentuk dari karakter yang terbentuk dari siswa kita. Kemudian berikutnya 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation (HM). Diakui bahwa cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Bapak Ibu pasti sudah melakukan itu. Yang pertama kita lakukan sih sembahyang bersama, mengingati perayaan. Sudah kita lakukan itu. Kemudian perayaan hari raya suci. Kemudian di kelas pada saat sebelum melakukan kegiatan menjawab ulangan pasti berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Itu hanya untuk menguatkan dan meyakinkan bahwa di luar kendali kita, kehidupan kita, Tuhan yang Maha Esa. Jadi orang atau anak-anak percaya dengan hal ini. Nah, kemudian berikutnya kebijakan nilai kebajikan universal itu adalah petunjuk dan keterampilan hidup. Itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Kemudian rasa humor, berinisiatif, integritas, dan seterusnya. Nah, dari AIBO Primary Years Program ini sudah ini. Kemudian dari kalau ini sudah saya sampaikan ini. Nah, berikutnya terkait dengan hal tadi, ketika guru melakukan memerankan 5 posisi kontrolnya, ya tadi ada 5, bahwa posisi guru sebagai manajer itu adalah yang paling ideal, bagaimana menangani. Ya, ada contohnya di sini. Nah, dia ingin bertanya pada Bapak Ibu. Yang pertama, tindakan guru. Contoh ini ya, tidak ada benar salah, tapi ini kita tahu bersama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya dengan membuat kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi ya? Kira-kira apa ini? Di depan mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. 100 kali dia mencatat. Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Bapak Ibu kok bisa tahu ya? Ya, jadi ini yang benar ya. Yang pertama memang hukuman, yang kedua hukuman. Nah, ya kalau Bapak Ibu sudah pintar, saya stop aja di pembicaraannya. Ya, tapi makanya saya tadi bilang, Bapak Ibu sudah senior di sini pasti sudah melakukan duluan dan sudah tahu mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Gitu. Jadi ya kita yang tumben, yang guru baru kemarin kita masih belajar. Gitu. Jadi ini yang perbedaan hukuman dan konsekuensi seperti ini. Nah, sepintas kita bisa lihat, nah hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi sesama itu hukuman yang diposisikan. Ini perbedaannya di seperti yang tampil di slide. Kemudian yang kedua, membuat anak perasaan tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia akan sebentar mengingat kalau kita memberikan dia hanya konsekuensi. Seperti tadi, kalau saya ditampol pakai kapur dan mukanya berpakai topeng, sampai sekarang saya ingat itu hukuman itu. Kok sampai sekarang saya benci sama gurunya itu ya. Tempo hari dia minta tolong untuk saya naik istilahnya karya tulis itu. Saya masih terbesit, Bapak masih ingat gak saya gini? Iya, saya masih ingat. Gitu dia ngomong, ternyata dia juga masih ingat gitu. Padahal sih maksud saya nggak balas dendam, saya yang konfirmasi. Pas ngasih pelatihan itu di Gerogak, saya tanya, Bapak masih ingat saya nampol saya pakai ini Pak? Terketawa-tawa saya masih. Dia masih bilang ingat ya, saya masih membekas itu, tapi sambil ketawa-ketawa lah ngomong gitu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Yang hukuman itu paksaan. Kemudian yang konsekuensi stimulus tanggapan. Yang hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya konsep diri yang buruk itu hukuman. Yang konsekuensi konsep diri yang baik.
Yang hukuman berikutnya adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut guru itu menghukum. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini saling berkaitan materinya Bapak Ibu, tidak bisa terpisah kita pelajari. Hanya saja karena ini aksi nyatanya ini yang dia sampaikan. Kemudian hukuman itu membuat orang merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai untuk kita memberikan hukuman. Kemudian konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu yang masih dia pelajari. Memberikan konsekuensi untuk sementara itu apa sih misalnya ya? Karena dia tipe guru yang sering merasa kasihan. Pribadi dia itu sering merasa sekali membriefing seorang anak itu. Tapi kecatatan pribadi dia itu takut sekali nanti dibenci. Itu yang masih yang dia posisikan. Nah, karena kita belajar 5 posisi guru adalah sebagai seorang manajer itu adalah yang paling ideal. Mari kita nanti pelajari itu. Nah, ya. Namun kembali kita ke topik berikutnya. Nah, untuk restitusi ini ada kaitannya Bapak Ibu untuk murid-murid yang demikian tadi. Namun dia tidak ulas banyak. Nah, proses restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dia bacakan ini karena materi baru bagi dia, biar tidak salah konsepnya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, kalau hukuman itu, ini banyak Bapak Ibu, dia sampaikannya di awal saja. Nah, hukuman itu termasuk sebagai bagian dari identitas gagal Bapak Ibu. Kemudian kalau konsekuensi atau restitusi itu adalah identitas sukses, disiplin positif yang kita terapkan. Contoh, kalau identitas gagal itu hukuman, kenapa disebut sebagai identitas gagal atau tindakan negatif? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dan itu pernyataan pertama. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi adalah merupakan pilihan. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan perilaku murid untuk jangka waktu yang sangat panjang, utamanya perilaku yang sangat positif. Ini di tabel ini digambarkan seperti demikian ya. Ada yang namanya istilahnya identitas gagal dan identitas positif. Yang gagal itu adalah yang bagian dari hukuman. Itu adalah tindakan negatif yang bisa dilakukan oleh guru. Jadi itu konsepnya. Nah, ini peraturan kelas yang dia maksudkan tadi. Ketika kita membuat peraturan kelas, itu sumbernya adalah nilai yang kita yakini bersama dengan siswa. Dia membuat peraturan kelas itu berdasarkan catatan yang dibuat oleh siswa, usulan yang dibuat oleh siswa. Nah, keyakinan kelas ini, keyakinan itulah value. Contohnya, Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini contoh yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Supaya tidak ada polisi. Terus? Supaya aman. Ya? Supaya laku ya. Ya, itu dunia kita kan saling berhubungan, kepentingan ekonomi, kepentingan budaya saling berhubungan. Dunia itu tidak terpisah dari berbagai bidangnya. Tetapi yang sesungguhnya kita yakini pakai helm itu biar tidak pecah kepalanya ketika jatuh, intinya aman intinya. Tapi yang tertanam di kita lazimnya punya tangkap polisi. Takut ada penjaga di perempatannya si helm. Anda dikasih tahu begitu, Pak, Adi helm sih Pak. Saya guru saja kalau sudah pakai udang malas pakai helm. Padahal kalau udangnya terbentur di aspal kan kalah udangnya kan. Itu sebenarnya untuk saya bandingkan. Kenapa Pak polisi melarang dulu pakai helm pakai udang pada saat pakai nada? Ternyata tujuannya sebenarnya adalah keamanan, karena berdasarkan data laka lantas yang dia dapatkan. Itu acuannya. Hal laka lantas yang terjadi ketika Saraswati pada saat berpakaian nada itu banyak yang peristiwanya. Itulah yang
kebijakan yang dibuat oleh polisi, yaitu pakai helm. Itu yang paling minimal. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Keyakinannya kita apa kira-kira? Kesehatan, kan pasti itu kesehatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tidak tertinggal, kan disiplin pasti keyakinan yang kita punya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi itu tergerak atau value-nya itu tergerak dari dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Value kita berbeda-beda, tapi yang jelas semua orang menginginkan mengarah kepada nilai kebajikan universal tadi, ke gurunya, ke siswanya, baik itu selaku apapun itu, pasti itu yang kita acu itu. Nah, berikutnya hubungannya ada seperti apa? Nah, tadi keyakinan kelasnya yang kita buat di kelas itu aksi nyata saya adalah peraturan kelas berdasarkan keyakinan kelas yang ada, contoh-contoh seperti tadi. Kemudian dari keyakinan kelas, peraturan kelas yang kita sepakati dan kita paham itu akan timbul lingkungan yang positif di kelas itu sendiri dulu. Tapi kalau semua kelas berhasil melakukannya dengan baik dan bahkan mendekati sempurna, maka lingkungan sekolah ini akan positif. Ketika lingkungannya positif, apa yang terjadi? Implikasi selanjutnya akan lebih meluas lagi. Seperti dalam lingkaran ini, sekolah itu atmosfernya akan positif juga. Itu. Ketika kelas itu belum, ya kita juga belum, karena kita melihat pasti di mana kejadiannya, pasti kelas A, di mana kejadiannya kelas B, di mana kejadiannya kelas R gitu. Nah itu. Jadi begitu Bapak Ibu, peraturan kelas kita sama-sama sepakati dan sama-sama coba untuk terapkan. Jadi akan timbul seperti ini, seperti apa istilahnya ya, meluas apa yang kita lakukan. Yang pertama, langkah kecil yang kita lakukan di kelas dulu oleh guru kelasnya masing-masing. Nah berikutnya ini Bapak Ibu, antara peraturan dan keyakinan kelas, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya yang muncul dari sana apa? Nilai kebajikannya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Itu peraturan itu. Tapi ini dia sumbernya ini dari fasilitator ya. Tapi sebaiknya dari pusat yang dapatkan ini, Bapak Ibu menggunakan kata-kata yang positif, bukan jangan, dilarang gitu. Yang positif, berjalan dengan disiplin, berjalan dengan mengantre ketika ingin memperoleh feedback dari guru gitu misalnya. Atau jangan ngerobot gitu. Kan itu kalau bahasa negatifnya jangan ngerobot gitu. Jangan borongan gitu. Anak-anak supaya bergiliran. Itu positifnya dari bahasa kita. Nah ini Bapak Ibu, selalu kembalikan buku tepat waktu. Keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Dilarang menunggu orang lain. Sebenarnya itu adalah keyakinan yang kita punya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keyakinan yang kita yakini adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, atau narkoba adalah barang yang berbahaya. Itu misalnya peraturan yang kita buat secara positif kalimatnya. Karena apa? Yang kita yakini narkoba akan berdampak buruk terhadap kesehatan. Pasti nilai keyakinan kita adalah kesehatan. Nah, pertanyaan saya bertanya pada IM waktu ini, Bapak Ibu bisa nggak kita terapkan peraturan kelas ini sebagai peraturan keluarga dengan anak saya sendiri, main gadget 1 jam sehari gitu misalnya. Kira-kira bisa Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu coba ini. Dia juga mencoba, tapi nyatanya ya ada berontaknya anak kita ini. Coba, pokoknya intinya lebih lama gitu. Jadi di mana keberhasilan kita dan di mana letak kegagalan kita kok kita tidak bisa mencapai ini? Bisa dilakukan di rumah katanya untuk kegiatan membuat peraturan keluarga. Tetapi Bapak ingat pelan-pelan. Yang Bapak atur itu adalah barang hidup. Kemudian Bapak tidak bisa mengontrol orang lain. Kembalikan lagi konsepnya. Bapak bisa mengontrol diri sendiri dan yakinkan anak tersebut. Kalau saya sampaikan,
nanti matanya keceng gitu. Gimana? Itu adalah ancaman. Ketika belajar dia nanti SD bahwa dia harus menggunakan laptop, dijawab olehnya, Pak saya tidak boleh bawa laptop, kenapa? Nanti mata saya keceng gitu, gimana? Karena dia tertanam, mata saya keceng begini. Sedangkan zaman sekarang adalah teknologi gitu. Nah itu Bapak Ibu, kita bagaimana sih sebenarnya mengimplementasikan ilmu-ilmu ini? Jadi Bapak Ibu yang senior yang sudah berpengalaman pasti punya tip, punya trik, nanti bisa berbagi seusia yang selesai berbagi. Nah berikutnya, ini dokumentasi aksi nyata Bapak Ibu. Ini contohnya yang masih viral apa istilahnya ya, viral Mbak Evi ya. Air. Permainan, kalau saya bilang kayak ada bilang kalau di sini saya baru dengar lato-lato gitu. Lato-latonya mana? Ternyata sama dengan keke. Saya pernah coba-coba itu. Oh ternyata pintar juga main lato-lato gitu. Nah permainan lato-lato dikaitkan dengan peraturan kelas dan konsekuensi. Kini permainan sudah dapat dikurangi, tidak ada. Tanggal 16 Januari di sini, ini area ini semua nih. Sekolah Bapak Ibu gimana kira-kira? Sama ya? Saya pakai itu sampai ke sekolah jadinya barang itu ya. Karena pasti salah. Saya berpikir jadinya, baru saya berefleksi. Coba itu lepas itu. Terus di sekitar kelas saya serambinya tuh kaca di sampingnya. Kalau lepas misalnya nggak mungkin. Dia kan beramai-ramai main. Misalnya namanya aja anak-anak bermain beramai saling senggol, itu kacanya nanti. 300.000 dah dari tukang itu gitu. Nah itu yang terjadi. Nah, jadinya bagaimana dalam kondisi ini? Satu sisi lato-lato itu dia cari apa sih sebenarnya? Ternyata mengalihkan perhatian anak-anak pada gadget untuk selama ini. Dia berhenti bermain gadget sementara, yang main COC, main game itu dia teralihkan perhatiannya, kemudian melatih motorik. Ada positifnya ternyata. Ya ada positif, alihkan perhatian anak-anak untuk sementara. Nah jadinya biar sekolah terkesan tidak melarang, itu ya, karena itu udah dibilang oleh ayah itu game edukatif katanya itu. Ketika kita melarang juga kita takut salah juga itu. Jadinya kembali ke peraturan kelas. Siswa paham dengan resiko dari peraturan kelas yang berikan komposisi apa manfaatnya ini. Dan kamu bisa melakukan di mana ini? Oh di rumah Pak. Saya ketahui ya, coba pakai helm gitu. Dan coba pakai kaca gitu. Dia ketawa dia, oh bisa di halaman terbuka dia main gitu. Kemudian kalau di kelas apa kira-kira resikonya? Kacanya pecah Pak, siapa yang ganti? Kira-kira siapa yang ganti? Orang tua Pak gitu. Terus ketika orang tuanya dia ngomong gimana? Marahin saya Pak gitu. Nah, tahu dia resikonya, tahu dia hukuman yang diperoleh dari rumahnya gitu. Jadinya itu diupaya sedikit, tapi yang jelas dulu di kelas dia tuh belum istirahat tangannya sudah ini dia terbayang mungkin itu main lato-lato, belum istirahat. Nah ini dan terus istirahat juga keluar semua. Yang cewek-cewek itu nutup telinga, ada yang takut gitu. Jadi karena itu situasinya dia mencoba dengan aksi nyatanya ini. Ayo kita buat peraturan gitu. Nah ini siswa menuliskan sendiri usulan peraturan kelas yang harus ada di kelas. Dia sudah mengantri sebenarnya. Antri yang apa yang disampaikan itu. Kemudian berikutnya ini menuliskan lewat lembarannya atau bawah lembarannya siswa berdiskusi dengan teman-teman dan membuat peraturan bersama. Ini contohnya. Ini salah satu yang ambil, misal membuang sampah pada tempatnya. Oh sorry, 1, 2, 3 terpotong. Kemudian saling tolong menolong. Ketika kegiatan pikirnya tidak boleh saling membuli, karena bully ini memang terus saja terjadi Bapak Ibu, termasuk di kelas di sekolah Bapak Ibu rasanya pasti ada saja kejadian, ada saja kasus. Oh ternyata anak perasaannya memang di sana dia dicurahkan. Tidak boleh ada saling membuli Pak. Saya kesal sekali begini. Kemudian melaksanakan piket kelas, tidak bermain saat jam pelajaran. Itu dari laku-laku itu dan mengarahnya dia. Kemudian ada yang tempo hari yang belum pada saat jam pelajaran, saat jeda dia selesai diskusi, di bawah bangku, saya diamin dulu sampai ngecek si orangnya ini mana itu. Karena
posisi bangkunya mengelompok, di bawah kan nggak kelihatan, tidak ada sejajar seperti ini, mengelompok agak ke kiri dia mengelompok. Kemudian tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Itu salah satu Bapak Ibu yang ditulis oleh anak-anak, tapi ada banyak, satu kelas itu ada 38 di kelasnya ya ditulis ya. Kemudian di salah satu poin keyakinan kelas yang dibuat, anak-anak itu senang berkomputer istilahnya, belajar menggunakan teknologi yang sudah tempo hari ketemu sama orang tua, waktu rapotan mohon izin berdasarkan juga peraturan yang ada di sekolah, sesekali waktu saya asesmennya itu bisa menggunakan HP atau lab komputer sesekali waktu untuk asesmennya, sejalan juga dengan kebijakan paperless, sejalan juga dengan perkembangan teknologi dan keinginan. Jadi dia peraturan kelas itu wajib dengan anak-anak itu sesekali dia memperkenalkan dengan teknologi. Di sekolah ada 8 Chromebook. Jadi anak-anak akan menuntut dia. Tidak mungkin, tidak hanya guru saja yang menegur siswa. Kadang siswa juga bisa menegur saya. Pak, lebih enak belajar di lab komputer. Bisa lihat videonya sendiri-sendiri. Bahkan tanda kutip lebih asik Pak karena pakai AC gitu ya. Itu misalnya bisa klik yang lain-lain gitu. Tapi tetap konteksnya adalah pembelajaran. Jadi itu yang kesepakatan yang dibuat. Sepanjang positif, saya memberanikan diri dan berkomitmen. Oke, kelasnya ini akan seperti ini. Jadi nanti dia buat di peraturan kelasnya ya. Nah itu Bapak Ibu yang sampaikan kepada teman-teman semua. Nah ini contohnya terkait dengan aksi nyata yang sudah lakukan. Pertama, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, ya tentunya nilai atau keyakinan kelas yang kita pahami dan kita yakini itu adalah pasti ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan adalah di atas segalanya. Kedua, aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ini keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas yang sendiri, Bapak Ibu ya. Kedua, aktif dalam mengikuti pembelajaran dan selalu bersemangat. Itu yang dibuat oleh anak-anak bersama guru. Kemudian guru dan murid yang saling menyayangi dan saling memperdulikan sesama teman. Hanya bertanya kemana kamu kemarin sekolah, bagaimana kondisinya hari ini, kemarin sakit 2 hari, sakit apa. Hanya bertanya demikian Bapak Ibu. Yang percaya itu, apalagi sampai nepuk punggungnya, ngelus-ngelus gitu. Tapi ngelusnya tidak berlebihan kalau kelas 6. Itu kan ngelus punggung. Gimana kegiatan lombanya itu katanya akan menimbulkan aura positif kasih sayang seorang guru kepada siswa. Itu bukan katanya, dan menurut teori memang demikian. Jadi itu yang kita percaya di kelas. Dia juga sering dia sering berpikir kalau di WA kok ada orang tua cuek aja ya, tapi kalau ketemu hidupnya minta ampun Bapak Ibu. Maksudnya, Pak Susilo ketemu rame mereka aja. Tapi kayak di WA kadang derek aja, di grup maksudnya. Tapi kalau sudah ketemu ini, kayak bersaudara juga di kelas itu, kayak sudah kenal lama sekali ini. Nah mungkin itu perbedaannya komunikasi di grup WA dengan komunikasi langsung. Jadi itu yang terjadi Bapak Ibu. Yang masih ada kesempatan bicara lagi 7 menit. Nah selesai itu kita diskusi. Kemudian selalu menjaga kebersihan kelas, sekolah melalui piket kelas dan gotong royong. Itu sudah jalan Bapak Ibu. Anak-anak sudah piket kelas, kemudian sudah piket sembahyang, kemudian selalu bersama-sama secara bergiliran. Sebenarnya dia datang lebih awal. Itu yang seperti. Kemudian berpakaian rapi dan sopan ke sekolah. Untuk sementara kelas kita sudah rapi sih pakaiannya. Nah tempo hari cuma ada misalnya catatannya pada saat hari Kamis itu ya pakaiannya kurang berkenan lah gitu. Jadi kembalikan ke peraturan ini, anak-anak jadinya merasa ingat ada keyakinan, ada peraturan kelas yang dibuat, jadinya itu tidak diulang lagi. Kemudian tenang dan bersikap jujur saat ujian ulangan. Jadi yang yakini, anak-anak yakini tidak ada yang saling mencontek pada saat ujian, karena nilainya dia adalah kejujuran. Itu. Berikutnya mengikuti kegiatan proyek dan pembelajaran campuran berbasis TIK dengan aktif dan menyenangkan.
anak-anak di sini mengikuti pembelajaran campuran. Ini atas ide kepala sekolah kita juga, pada ide kepala sekolah dia juga bersama teman-teman, dan dia juga senang gitu nge-share materinya itu melalui Google Classroom. Bapak Ibu di kelas yang di sekolah ini masih menggunakan Google Classroom, terutama untuk materi-materinya. Jadi terlepas dari berapa orang, berapa siswa yang aktif di sana, tapi yang jelas kita berupaya mengupayakan. Karena ini Pak Indra lebih mengetahui kebijakan ke depan sekolah kita di budaya itu digitalisasi. Pembelajaran campuran itu akan terus dilakukan. Jadi mungkin di tempoh hari di lain waktu ya bisa membahas ini gitu. Jadi dia di kelas itu masih Google Classroom itu masih dia terus gunakan gitu. Jadi dia sepakati anak-anak yang kemarin proyek dia adu di Google Classroom, dia tidak bertanya lagi di grup Pak apa nggak bisa kirimin videonya lagi. Nah dia tentang pengaruh gawe itu dia sudah nonton di ini. Dia terus apa kegiatannya, dia sudah nonton juga dampak positif gawai, dampak positif jadi lewat Google Classroom. Nah hanya saja kendalanya memang ada saja biasanya anak-anak yang terkendala, orang tua juga terkendala, tapi itu kita berusaha minimalisir. Yang jelas secara umum kita lakukan itu, bagaimana pembelajaran itu terjadikan ya. Baik Bapak Ibu, demikian yang berbagi hari ini kepada Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Dulu saya perkenalkan oke, nama saya kehilangan nama nanti. Hilang nama biar kita jadi. Ya, ini kan kita tidak akan memungkiri ya, tapi ini menjadi sebuah sering akan kita hadapi, terutama anak-anak yang dulunya yang biasanya daring ya. Tidak di SD ini saja, tetapi di SD lain ketika saya menemukan atau paling tidak berbatasan ya bahasa ya, kita anggap bahasa anak-anak ini kan kita ada keyakinan positif dari anak itu sendiri ya terhadap bahasa. Kemarin kalau kita latu-latu bisa kita katakan kita meminta mereka berpikir tentang dampak atau konsekuensi yang terjadi ketika mereka melakukannya. Nah, untuk bahasa sendiri, ketika anak ini ada di sekolah dan anak ini berada di rumah, di lingkungan rumah, terkadang mereka mencampurkan ya bahasa mereka dari rumah ke sekolah. Sedangkan kita memiliki aturan sendiri terkait bahasa, bahwa apapun berbahasa yang baik di sekolah dan bertindak yang baik di sekolah. Nah, terlepas dari itu, ketika mereka bersama-sama dengan temannya, terkadang mereka lepas mungkin ya dengan teman dan berbicara dengan gurunya, akhirnya menggunakan bahasa-bahasa yang mereka tidak sadar. Anjir kan biasa ya, anjay kan gitu ya, itu bahasa-bahasa yang selengean buat udah terbiasa mungkin kita tonton di podcast atau apa. Nah itu bagaimana kita menyikapinya, bagaimana cara kita untuk membuat sebuah kesepakatan ke siswa agar ini berdampak atau memiliki value lah ya ke anak itu sendiri, dan kita secara secara keseluruhan baik guru maupun siswa itu sendiri. Itu saja ya Pak Susilo, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih moderator. Memang ini benar. Kemarin ketika setelah pandemi ya Bu ya, lumayan jungkir balik juga ngurus pola komunikasi anak-anak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum pandemi. Jadi ada budaya yang bergeser, sepertinya khususnya kami di sini Bapak Ibu. Khususnya kami di sini ada bergeser, jangankan itu. Yang waktu awal-awal masuk ke sekolah lagi. Jadi anak-anak begitu masuk, anak-anak itu bilang saya itu memulangkan itu gitu. Jadi dia dibilang ketika di depan. Jadi itu situasi yang wajar. Kenapa? Karena mereka lama tidak terpolakan dengan budaya sekolah. Jadi sekarang kita restart ulang dari awal membentuk budaya. Bu Happy mengenai ini karena diskusi ya, boleh saya menanggapi sedikit sebelum Pak Buku nanti. Mengenai cara berbicara atau cara komunikasi itu menurut saya adalah bagian dari perilaku. Sebagaimana kita ketahui, perilaku itu terbentuk dari beberapa hal.
Satu, perilaku itu terbentuk dari keyakinan seseorang. Apa yang dia yakini, apa yang anak yakini, itu akan sangat berpengaruh terhadap perilakunya. Yang kedua adalah cara pandang terhadap sesuatu. Jika dia memandang sesuatu sebagai A, sebagai B, sebagai C, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap perilakunya terhadap orang tersebut. Yang ketiga itu adalah soft skill. Jadi bagaimana soft skill yang sudah dimiliki anak-anak, maka itu akan berpengaruh pada apa yang diucapkannya sebagai sebuah bentuk perilaku. Jadi tentu saja pasti berbeda-beda antara anak yang satu dengan yang lain dalam berkomunikasi, tidak sama semua, karena soft skillnya berbeda-beda. Yang terakhir itu adalah value yang saat ini dibahas. Nah, bagaimana caranya? Ini saya berbagi praktik baik, Bapak Ibu, karena saya juga mengajar kelas 4A sampai saat ini. Bapak Ibu, keempat hal yang membentuk perilaku itu kita yakini bisa perlahan-lahan dibentuk melalui dua hal, pengkondisian dan pembiasaan. Inilah yang bisa kita lakukan, minimal yang bisa kita lakukan, pengkondisian dan pembiasaan ini. Jadi dalam bentuk pembiasaan, peraturan kelas ini adalah implementasi pembentukan empat hal tadi. Pembiasaan anak-anak untuk mengikuti peraturan kelas yang dia sepakati sendiri, maka itu menjadi sebuah tabungan untuk value-nya, menabung dia keyakinannya, sehingga lama-kelamaan perilakunya akan terbentuk berdasarkan pembiasaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengkondisian. Bila mana si anak melakukan sesuatu yang sudah mungkin di luar toleransi, maka ada pengkondisian. Disinilah diperlukan restitusi. Jadi kesepakatan kelas itu adalah bentuk real atau implementasi dari pembiasaan tersebut, ya. Kesepakatan kelas itu bentuk real dari kita membentuk sebuah keyakinan, cara pandang dan lain sebagainya. Itu kemudian pengkondisiannya sebenarnya dalam situasi tertentu mungkin saja dia terlewat, maka ini dilakukan melalui restitusi. Restitusi itu sendiri satu langkahnya mungkin nanti bisa kita ulas lebih rinci pada pertemuan berikutnya, bahwa minimal dia tahu bahwa ada validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah itu kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki. Itu poin pentingnya, bahwa anak tidak dijudge dengan kesalahan yang sudah dia lakukan, tapi diapresiasi ketika dia mau memperbaiki kesalahannya dan melakukan yang lebih baik di masa depannya. Jadi menurut saya itu Bu Epi. Dan yang paling penting Bapak Ibu dari pertemuan kita ini bukan sampai pada tatanan pengetahuan saja. Swastiastu, Bapak Ibu. Maaf sebelumnya saya di sini guru junior gitu ya. Kiranya mungkin ilmu Bapak Ibu yang lebih senior lebih banyak daripada saya, tidak terlebih dari saya manusia yang masih belum sempurna tapi terus belajar. Benar banget ya, mungkin bahasa saya ini agak familiar seperti itu. Jadi benar banget kata Bu Happy, masalah itu sering ditemui seperti mohon maaf katanya anjir, bacot mungkin yang seperti itu ya. Jadi saya sempat temukan situasi pada hal itu, baik siswa di luar sekolah saya maupun di kelas sebelah sih, bukan di kelas saya. Jadi yang saya lakukan sebagai guru, sebagai profesi yang kita emban, yang tentunya kita punya janji ya. Saya seperti ini, mohon maaf, ketika saya sebagai guru saya pernah berjanji bahwa sejatinya kita adalah pendidik kan, seperti itu, pendidik secara dalam cakupan luas. Nah, untuk mencapai hal positif tentu tidak gampang. Saya akui diri saya, terus terang saya pernah jadi anak yang tidak disiplin, kemudian dalam kata lain ya ikut dengan perkembangan zaman. Nah, bagaimana cara membelajarkan diri kita seperti itu? Yang pertama, tindak yang saya lakukan adalah kepada siswa-siswa saya,
sebagai role model terlebih dahulu. Jadi kalau di kelas saya untuk saat ini mungkin sekolah saya baru pertama kali dapat bantuannya Ibu Bapak ya, bukan pertama kali, baru dapat bantuan kurang lebih, yang sebelumnya saya kurang tahu. Yang saya tahu sekolah saya itu baru mendapat bantuan, sehingga rasa saya sangat senang terus terang mendapatkan kelas baru. Yang dulunya kami itu di kelas itu selegenti ya istilahnya ya, bergantian gitu. Saya menambah-nambahkan saya punya kelas, saya menambah-nambahkan kelas saya itu memang kelas yang nyaman, bukan kelas menegangkan, bukan kelas yang bagaimana siswa saya benar-benar menikmati bagaimana proses belajarnya dia dinyata seperti itu dulu. Sehingga di kelas saya itu Ibu Bapak, saya sempat tanya kepada itu yang kelas kan dapat bantuan gini tuh loh Pak, pembangunan kan Pak Limanannya masih ini ya, jadi kami sangat menambah-nambahkan ya, terutama saya. Jadi saya waktu itu terus terang sempat kena era COVID juga. Saya pernah berjanji bidang jenuh kelas itu yang ke atas gitu. Translate di bawah ya. Maaf Ibu Bapak, mungkin kiranya saya ini bahasa Bali gitu ya. Tapi ya namanya kita ini, maaf ini kalau ada salah kata gitu. Nah kemudian anak-anak itu saya sempat tanya, loh kok anak-anak ini ngomongnya kelas 4 ya terutama, kok halus-halus ya Bu Min ya? Sempat ditanya gitu dengan kelas 6-nya. Jadi sampai anak-anak kelas 6 itu memperhatikan sekali anak didik saya. Nah ternyata salah satu testimoni dari siswa saya, dari role model kami. Kalau bahasanya anak-anak bilangnya orang tua Umi sendiri yang halus. Luar biasa itu. Saya sampai gitu. Ternyata saya sering baca buku juga, Ibu Bapak, tidak terlepas seorang guru itu bagaimana menambah ilmunya dengan membaca. Jadi di buku itu ada self control, self love, itu sangat membantu saya sebagai guru. Kalaupun saya punya salah, saya memberikan ruang kepada anak-anak, silakan kritik saya sepuasnya. Saya bilang seperti itu. Kalau ibu salah, silakan kritik ibu, tidak masalah. Jadi saya memberikan ruang ke anak-anak. Nah, ketika anak saya salah, bukan saya menghukum dia, Pak Susilo, tapi yang saya berikan, kamu bangga nggak dengan perilaku kamu? Saya tanya balik. Jadi kalau sudah Bu Uming sampai nanya seperti itu, anak itu pasti biasanya yang di kelas 4 senyum. Seperti itu kesan malu. Saya sebagai guru tidak terbiasa menghukum, karena saya dibesarkan oleh orang tua saya sebagai pendidik bukan dengan cara hukuman, tetapi dengan kasih sayang dan habituasi seperti itu. Habituasi pembiasaan sehari-hari. Sehingga tentunya yang seperti Bu Happy mungkin pernah lihat itu, anak-anak berbicara seperti itu, mungkin environment-nya tidak mendukung menurut saya. Jadi bukan di sekolah aja. Jadi kan dia bisa saja di lingkungan selain di sekolah, setelah pulang sekolah. Jadi memang yang saya lakukan ketika saya punya kelas Ibu Bapak, saya sampai bawa tikar gitu ya, dari barang bekas, tikar itu. Kemudian ada sharing discussion buat murid saya. Saya diskusi pada jam-jam tertentu, 15 menit aja saya sempatkan tanya, gimana rasanya punya kelas, senang Bumi, gimana rasanya dikasih motivasi sama Bumi, senang banget, saya mau jadi kayak Bumi, jadi guru, bicaranya lembut, kemudian kalau ketemu orang salaman. Jadi dari kita dulu jadi contoh menurut saya, bukan menggurui ini gitu, seperti itu. Jadi dia akan melihat role model, entah dari orang tuanya, dari lingkungan sekelilingnya. Dan kalau sudah terlanjur seperti itu, kita berikan pendekatan dia. Menurut saya gitu Bu Happy. Kita tanyakan, kamu kok sampai berkata-kata seperti itu? Coba ulang lagi. Nah, itu pernah saya temui di luar sekolah saya. Dia terus bilang, kacau. Tuh, kecut saya sampai gitu. Coba ulang lagi, diulang lagi. Saya setelkan habis itu musik Ceneng Putri Ayu ya. Kira-kira mana lebih suka dengar intonasi seperti ini apa seperti ini? Toh ternyata anak itu ada masalah di keluarganya, dia broken home. Mungkin benar sekali Pak Ibra, kita perlu telusuri
berkaitan dengan psikis anak didik ya. Jadi kita sebagai guru juga menurut saya ya yang guru pemula mungkin guru-guru saya lebih banyak pengalamannya. Jadi sebagai psikiater juga ya. Jadi saya sangat bersyukur dengan profesi saya seperti itu. Menelusuri lebih dalam sampai ke lingkup orang tua, dia bercerita orang tuanya, mama saya sama bapak saya udah gak sama-sama lagi bu. Jadi saya nganggap Bu Umi itu ibu saya. Wah, saya terharu ya saya belum menikah udah dianggap ibu seperti itu. Jadi langkahnya pertama habituasi dan kita menjadi role model seperti itu. Cuma di sini Pak Indra, saya ada pertanyaan saya dari kuliah sih. Mungkin dari sudut pandang orang yang saya tanya akan berbeda-beda. Bagaimana kesan Bapak terkait bullying ya? Tentunya karena saya punya teman juga korban dari bullying dan itu sangat berdampak pada depresi. Depresi itu tentunya bisa saja maaf ada gangguan kejiwaan. Bukan anak-anak saja bullying Bu Bapak. Terkadang tanpa kita sadari mungkin kita pernah melakukan bullying ya ke teman kita ya. Mohon maaf, apakah saya saja yang mengartikan seperti ini ya? Ketika si A mengkomunikasikan dengan si B tanpa tahu kebenaran si A bagaimana, dia salah menyampaikan pesan kepada si B, jadi ada perantara ini. Itu menurut saya sudah, kalaupun dia ada bumbu-bumbu lain dari pembicaraan itu udah bullying sih, penindasan seperti itu. Jadi bagaimana sih cara kita bukan membunuh bullying ya, karena itu susah, karena sudah lama hal itu. Mungkin mengurangi saja lah, meminimalisir dengan bullying itu, seperti itu. Karena kan banyak sekali itu fatal akibatnya itu. Bagaimana menurut Pak Indra, Pak Susilo mungkin sarannya terkait hal itu? Jadi saya sangat respect dengan korban-korban yang terbullying ya. Terima kasih. Makasih Bu Evi, Bu Omi yang dari SD 5 Omi ya? Ada di SD 5. Kalau nggak salah hari kelas ya dulu ya, di kelas dulu ya. Masih kecil, ya. Sejak ngangkut nido caranya itu bu ya. Sing tại nào Siapa tahu pernah kamu. Aku sing tại nào ngangkut nido dan. Bu Evi kan sudah tua Bu Evi. Ibu ada yang beli Bu Evi. Baik, masih tersisa waktu lagi sedikit ya, biar nggak kena pasal katanya orang. Dari Bu Happy ya, itu sangat kompleks sekali persoalannya. Di mana-mana pun itu terjadi faktor lingkungan, faktor banyak faktor yang menyebabkan dan tentunya kapasitas selaku guru itu apa saja yang bisa dilakukan. Kalau di sekolah lama saya dulu sampai home visit, Prof cucunya, terus saya akan Prof Sarno itu saya sampai ke rumahnya ingin tahu dulu sendiri. Ternyata seperti saya bilang Om tadi, memang dipaksa kamu harus jadi dokter dari kecil, padahal dia ingin jadi gede Prame. Kan paham maksudnya Bapak Ibu kan? Dia ini suka kebaikan, suka menjernihkan orang. Dia suka belajar matematika. Satu di sampai kelas 5 nggak suka dia, nggak bisa, belum bisa mungkin dia muncul. Tapi dia harus jadi dokter kamu. Matematika dan IPA dia depresi lagi. Gitu. Kemudian untuk lebih singkat, linknya kasih linknya aja dah gitu. Jawabannya. Tempo hari ada di sini materi dari RSUD Kertausada. Nanti dia kasih linknya karena bully itu kompleks sekali cara penyelesaiannya. Jadi tidak bisa dari jawaban dari satu sudut pandang gitu. Kebetulan waktu ini RSU Kertausada berbagi, nanti mungkin itu yang bisa bagikan linknya. Ada sampai 2 ancaman gitu kalau nggak salah itu 1 jam 40. Itu nanti yang bagikan linknya. Kirimkan aja nomor WA-nya. Udah tahu dia. Terus, nah posisinya tadi terkait dengan posisi kontrol guru sebenarnya seperti tadi dia sepakat ya memang dari teladan itu sebenarnya mengacu pada posisi guru sebagai manajer gitu. Tapi sangat luas sekali materinya. Ini Om ini cocok nanti kalau misalnya ada kesempatan ikut di guru penggerak
itu akan detail sekali dapat 5 posisi kontrol guru seperti apa. Nah, yang bermaksud tidak menjawab yang pertanyaan dari teman-teman, ya, yang contoh kecil itu. Kemarin kan itu ada guru yang punya guru di ETT, dia ngeset apa sih maksudnya ngeset. Saya tanya dia karena penasaran, tak telepon, hei, kenapa kamu ini? Gimana kabar? Ternyata dia berkeluh kesah tentang muridnya yang juara internasional matematika. Gimana caranya biar diundang TV gitu ya? Ternyata kamu membicarakan hal yang booming kepada saya. Dia nge-share terus, dia cari perhatian gitu. Siapa tahu saya bisa ngomong gitu, maksudnya dia gitu. Saya dikirim, oh saya sudah tahu, saya sudah tonton dari media massa. Ternyata saya menanggapi biasa itu, ternyata kamu adalah tipe yang biasa-biasa aja gitu. Maksudnya sama aja kamu kayak orang kebanyakan gitu ya. Saya telepon itu, saya berpikir juga, kenapa ya TV tidak menyiarkan ya? Saya search di Google, dia punya aja jawaban. Ternyata kayak orang ini nilai komersialisasi yang kurang gitu. Padahal dia juara matematika internasional. TV itu segmentasi pasar ya dia ya. Kalau saya tampilkan ini berapa sih iklan yang mau masuk? Berapa sih orang yang nonton? Kalau saya tampilkan si Raffi Ahmad itu misalnya, berapa iklan yang mau masuk gitu. Itu dia kepentingannya itu. Saya punya jawaban demikian begini. Lalu terakhir ya berdamai dengan keadaan, berdamai dengan situasi. Begitu sih pada akhirnya. Ternyata saya malah singkat jawab, ternyata kamu seperti orang kebanyakan lah itu. Saya kira karena teman saya dia mau ngobrolnya demikian. Saya kira kamu begitu perhatian dengan pendidikan gitu. Saya tidak ada maksud gitu. Saya jawab biasa, dia nggak ini jawaban biasa gitu. Jadi itu situasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak orang berprestasi dan pertanyakan gitu. Jadi itu yang terakhirnya ini. Contohnya ini hanya beberapa contoh ini pada waktu guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Contoh kasus ini ya. Ibu ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengingatkan kehadiran Ibu ini. Ibu ini mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Nanti Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Itu kasusnya ya. Keesokan harinya, Ibu Santi menggali Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu ini. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apa ada gagasan? Nah, itu contoh kasus Bapak Ibu. Nah, setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, dalam kasus di atas, langkah restitusi apa yang dilakukan oleh Ibu Santi? Kemudian, menurut Bapak Ibu, restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Kalau kita tidak tahu konsep dan teori restitusi, kita tidak akan bisa melakukan ini. Jadi ini luas sekali materinya Bapak Ibu. Nah, nanti dia coba kirimkan, meminta untuk Pak Dendra membantu mediasi di grup Nulis 3 dia share. Karena dia tidak cukup di pertemuan ini, mungkin bisa dibaca-baca. Nah, contoh analisis kasusnya, dia seperti ini misalnya. Ini kasus 1 ya. Dalam kasus di atas, langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi? Pertama, memvalidasi tindakan. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu ini. Itu memvalidasi tindakan dari yang dilakukan oleh anak-anaknya. Kenapa itu bisa terjadi? Dan Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki soal permasalahan yang ada. Itu Bapak Ibu. Itu kasus-kasusnya ada 4 kasus Bapak Ibu. Ini hanya contoh. Pekerjaan dari teman-teman yang lain juga sudah ada dan ini sudah divalidasi oleh fasilitator guru penggerak.
Jadi Bapak Ibu bisa jadikan ini sebagai contoh-contoh dalam implementasi pembelajaran di kelas. Nah, untuk kegiatan restitusi yang pernah dia lakukan ini dan aksi-aksi nyata ini, misalnya pembelajaran menggunakan Microsoft Excel, kegiatan berlatih assessment dengan komputer dan yang lainnya. Kemudian aksi nyata berikutnya adalah ini berkat sumbangsi dari dosen ini, dosen PJOK melaksanakan permainan tradisional sekarang di kurikulum Merdeka namanya di kelas 4 yang juga kebetulan mengambil tema itu topiknya adalah permainan dan teknologi. Ini dia bisa ambil. Nah, ini contoh kecil yang dia lakukan, dia selalu mengunggahnya di YouTube. Apa ini? Nah, nyanyi kita. Oh, sorry. Ini juga share ini ya. Bapak Ibu ini tidak baku, dia juga baru belajar ini mencoba menerapkan restitusi bagaimana menangani persoalan. Dia share kepada Pak Buliman, pada orang tua untuk diberikan feedback. Ternyata positif juga feedback dari orang tua. Kalau mereka tersinggung, ya kita terima juga. Bapak kurang begini, kita terima itu sebagai masukan. Gitu. Karena anak-anak yang dijadikan objek, kebetulan anak tersebut bermasalah. Ada anak yang bermasalah dua sini. Piket, terus dia tidak izin ke kelas, main snowboard, marah, akhirnya bertengkar. Terus dia tak makan pas ulang tahun, nah sengaja saya ulang tahun Pak, kok makan? Bener Pak, bener. Dia setelah dia terakhir makan, dia tinggal. Iya. Gimana Gus? Tadi Pak Donald Lagi 6 menit ya Bapak Ibu ya. ada Nah demikian Bapak Ibu. Nanti dia coba share, bagikan di grup aja itu, karena tidak bisa ditonton hari ini. Gitu. Waktu yang tidak mengizinkan. Baik Bapak Ibu, demikian sharing session yang pada hari ini. Semoga apa yang dia sampaikan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan kita bersama-sama, dan dia juga tidak lupa menyampaikan permohonan dan permakluman dan permintaan maaf kepada Bapak Ibu bila mana tadi ada pada saat penyampaian diskusi ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon untuk dimaafkan. Kemudian apa yang bermanfaat mungkin bisa diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu. Yang selaku tuan rumah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dari Paket Agung, kemudian dari Beratan, dari Astine, dan teman-teman yang lainnya sudah berkesempatan hadir. Yang juga menunggu undangan dari Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu dari SD yang lain ada kegiatan juga, dia tertarik juga untuk belajar ya. Untuk waktu dan kesempatannya yang kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian tadi tanggapan, sebenarnya masih banyak sekali yang ingin disampaikan ya, tetapi terhalang karena waktu. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Guru 3 Kecamatan Buleleng karena telah berkenan hadir pada kali ini kita sharing bersama, dan kemudian mohon maaf apabila selama kegiatan ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Tanpa mulai rasa hormat, ya, tanpa mengulangi rasa hormat, jadi kegiatan pada hari ini ya mungkin nanti akan berlanjut lagi, dan pengumuman juga untuk Bapak Ibu yang tidak banyak jauh, jangan pulang dulu nih karena akan ada undian. Oh, kita kira makan-makan gitu atau Baik, sebelumnya saya tutup dengan para masyarakat. Om Santi. Selamat siang.
Berikutnya, terima kasih.